Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Sari Ramadan, mahasiswa dari kampus Mercu Buana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah komputer dari generasi pertama hingga generasi masa depan. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1959. Komputer generasi pertama yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator atau disingkat ENIAC, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Bikin proposal pada ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Mauchly dan John Presper Eckert di Moore School of Electrical Engineering di University of Pennsylvania dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruang 167 meter persegi. Mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai short program concept, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat direpresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Gagasan ini juga dibuat hampir pada waktu yang bersama dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikannya dengan nama baru yaitu Electronic Discrete Variable Computer dengan disingkat dengan EDVAC. Selanjutnya, mesin ini dikembangkan kembali dengan perbaikan-perbaikan pada tahun 1947 yang disebut sebagai generasi pertama komputer elektronik terprogram modern yang disediakan secara komersial dengan nama EDFAC. EDSAC itu kepanjangan dari Electronic Delay Stored Automatic Calculator, dan UNIVAC 1 and 2 kepanjangan dari Universal Automatic Computer yang dikembangkan oleh Eckert dan Mauchly. Untuk pertama kalinya komputer tersebut menggunakan Random Access Memory atau RAM untuk menyimpan bagian-bagian data yang diperlukan secara cepat. Dengan konsep itulah John von Neumann dijuluki sebagai bapak komputer modern pertama di dunia yang konsepnya masih digunakan sampai sekarang. John von Neumann itu sendiri lahir di Budapest, Hungaria pada tanggal 28 Desember tahun 1903 dan meninggal pada tanggal 8 Februari 1957 di Washington DC, Amerika Serikat. Dan pada tahun 1933 di Institute of Advanced Studies dibentuk dan dia menjadi salah satu dari 6 profesor matematika di sana. Komputer komersial pertama. Pada pertengahan 1950, UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut, sehingga merupakan komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf, dan menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri komputer yang didominasi oleh perusahaan IBM dan Xperi. Komputer UNIVAC pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di Amerika Serikat pada tahun 1951 dan dioperasikan sampai tahun 1963. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Ketiga, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Keempat, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kelima, kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Keenam, ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Ketujuh, proses operasi sudah lebih cepat yaitu jutaan operasi per detik. Kedelapan, kebutuhan daya listrik lebih kecil. Kesembilan, orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. UNIVAC 3. Dibanding dengan tabung, teknologi transistor jauh lebih efisien sebagai switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan 1/1000 meter yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz. Era ini juga menandakan permulaan munculnya minim komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer.
harganya lebih murah dibanding dengan generasi pertama. Komputer Digital PDP-H adalah mini komputer pertama yang dibuat pada tahun 1964 untuk pengolahan data komersial. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1970 terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhir berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil, yang bernama sesuil silisium. Sesuil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya menyalakan kondisi on ataupun off, yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada dalam satu chip tunggal dalam bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenakan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 kilobit memori dan 8 bit untuk core memori. Dapat digunakan untuk multiprogram. Sedangkan contoh komputer pada generasi ketiga adalah Apple II, PC, dan NEC PC. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Komputer generasi ketiga ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Kedua, peningkatan dari sisi software. Ketiga, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, sebelumnya hanya puluhan ribu. Keempat, menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disk, yang sifat pengaksesan datanya secara acak atau random access, dengan kapasitas besar, jutaan karakter. Kelima, penggunaan listrik lebih hemat. Keenam, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Ketujuh, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Kedelapan, harganya semakin murah. Kesembilan, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat pada tahun 1980 sampai 2000-an. Komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I dan Apple II, PDP-11, VisiColt, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CP/M atau Control Program for Microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic atau Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Sebagai catatan bahwa pada komputer generasi keempat ini tidak satupun yang PC compatible atau Macintosh compatible, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer, terutama personal komputer. IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal PC secara massal pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi standar komputer PC, dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, menggunakan basis proses 16 bit persatuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerjasama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Hingga saat ini, Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Perkembangan selanjutnya, perubahan besar terjadi pada sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC compatible. Maka standar baru dalam dunia industri lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates yang menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction. Teknologi akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik. Sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemah bahasa manusia. Manusia langsung dapat bercakap-cakap dengan komputer, serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai artificial intelligence. Selain itu juga berbasis graphic user interface, lalu multimedia dan multikomunikasi. Contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi kelima berbasis x86, seperti chip 286 yang diperkenalkan pada tahun 1982 dengan 134.000 transistor. Kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan jumlah 275.000 transistor. Sedangkan chip 486 diperkenalkan pada tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Selanjutnya,
pada tahun 1993, Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut Pentium 1 dengan jumlah 3,1 juta transistor untuk melakukan 90 MIPS (million instruction per second). Kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya, yaitu Pentium 2 dan 3 sampai dengan 4. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel dengan arsitektur 32 bit. Sedangkan pada tahun 2001, Intel mengumumkan prosesor Itanium yang merupakan prosesor dengan basis arsitektur 64 bit pertama. Itanium merupakan prosesor pertama milik Intel dengan instruksi 64 bit dan akan menelurkan satu generasi baru dari sistem operasi dan aplikasi. Sementara masih mempertahankan backward compatibility dengan software 32 bit. Perlu diketahui bahwa sejak dikeluarkannya prosesor 386, komputer beroperasi pada 32 bit persatuan waktu dalam mengeksekusi informasi hingga Pentium 4. Hingga sekarang komputer digunakan kebanyakan masih yang berbasis 32 bit. Komputer generasi kelima atau generasi masa depan. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini, kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip, yang dibuat dari bahan protein sintetis, yakni robot. Robot yang dibuat dari bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programless komputer ini mungkin membentuk ciri utama dari generasi komputer yang akan datang.